Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila akan mempresentasikan tentang penulisan surat laporan dan memo. Gaya penulisan bisnis secara umum ada beberapa gaya penulisan dalam komunikasi bisnis, yaitu birokratis, formal, dan informal. Bentuk-bentuk tulisan bisnis bisa berupa surat, laporan, dan memo. Orientasi utama penulisan bisnis adalah mempertemukan antara tujuan penulisan dengan ekspektasi audiens. Strategi yang dapat diaplikasikan, pembukaan langsung dan tidak langsung, menambah penekanan, penekanan maksimum, penekanan menengah, penekanan minimum, kalimat aktif vs kalimat pasif. Surat bisnis. Surat adalah pesan singkat yang dikirimkan kepada penerima yang berada di luar organisasi. Surat bisnis biasanya ditulis di bawah kop surat dan mewakili bisnis atau organisasi. Fungsi surat bisnis, catatan untuk referensi pada masa mendatang, meninggalkan kesan yang lebih lama dalam benak penerima, dapat memperluas area operasi, digunakan sebagai dokumen hukum. Kriteria surat bisnis, jelas, ringkas, spesifik, dan menunjukkan rasa hormat. Setiap kata harus berkontribusi untuk mencapai tujuan penulisan surat. Setiap paragraf harus fokus pada satu ide. Bagian-bagian surat harus membentuk pesan lengkap. Surat harus bebas dari kesalahan. Jenis surat bisnis. Secara umum, jenis surat bisnis terbagi menjadi dua, yaitu surat pribadi, personal letter, dan surat non-pribadi atau non-personal letter. Bentuk surat bisnis, official letter, surat resmi, DO, internal letter, form letter. Bagian surat bisnis, elemen, struktur, dan format. Laporan bisnis, dokumen yang dirancang untuk merekam dan menyampaikan informasi kepada pembaca. Bentuk laporan dapat berupa pernyataan tertulis tentang hasil, peristiwa, kualitas, kondisi, kemajuan, atau interpretasi catatan. Tujuan laporan bisnis menyajikan informasi faktual kepada manajemen, mencatat fakta dan hasil penyelidikan atau survei untuk referensi pada masa mendatang, memberikan informasi yang berguna kepada pemegang saham, pelanggan, kreditur, dan masyarakat umum, membuat rekomendasi untuk penggunaan pada masa mendatang. Jenis laporan bisnis ada dua. Yang pertama berdasarkan aspek legal formal dan frekuensi masalah. Yang berdasarkan aspek legal formal dibagi menjadi dua, yaitu informal dan formal. Berdasarkan frekuensi masalah dibagi menjadi dua, laporan berkala dan laporan khusus. Struktur laporan bisnis dibagi menjadi 10. Yang pertama, a covering letter or memorandum, a little pack, an executive summary, and table of contents, an introduction. Yang keenam, conclusion, recommendation, finding and discussion, a list of references, appendices. Memorandum atau memo, yaitu tulisan singkat yang digunakan oleh petugas dari sebuah organisasi untuk berkomunikasi dalam lingkup internal organisasi atau disebut sebagai catatan untuk membantu ingatan. Fungsi memorandum yang pertama menyampaikan pesan tentang jadwal, mengirim laporan berkala, mengkomunikasikan perubahan dalam organisasi, memberikan instruksi kepada staf, menyesuaikan keputusan yang dibuat di telepon, menanyakan informasi khusus tertentu, menulis saran. Keunggulan memorandum, yang pertama murah, nyaman, referensi masa depan, cepat, mendukung akuntabilitas. Kekurangan memorandum, sebagai penerima memo lebih suka membaca dalam bentuk hard copy. E-memo seringkali ditulis dengan tidak memperhatikan detail. E-memo bisa dengan mudah diretas. Format memo. Faktor menulis memo, siapa yang akan membaca, topik masalah, budaya perusahaan. Versi format memo dibuat standar di kertas ukuran penuh, dibuat di kertas setengah ukuran, margin atas dan samping biasanya 1 inci. Kiat menulis memo yang efektif. Yang pertama, orientasi audien, profesionalitas, penekanan subjek, format langsung, objektivitas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.